Oke, selamat jumpa dengan saya ya, Bapak Pardi. Dalam hal ini akan menyampaikan dalam satu semester menyampaikan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Salam sehat untuk teman-teman semuanya semester 4 ya. Ya, mudah-mudahan tetap semangat di era pandemi ini, kita selalu menjaga kesehatan. Namun demikian, untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, tentunya teman-teman semua sudah bisa apa ya yang mau dipelajari dalam Sistem Pengendalian Manajemen ini. Tentu kita akan melihat beberapa hal yang terkait dengan materi ya. Namun demikian, sebelum kita menyampaikan materi ya, saya ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertama akan saya sampaikan adalah kontrak kuliah ya. Dengan demikian, kontrak kuliah ini menjadi sesuatu hal yang disepahami antara pengajar, ya dalam hal ini saya, dan teman-teman semuanya ya. Ya, kontrak ini akan kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah ya. Mata kuliah ini akan membahas sistem yang digunakan ya, untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan secara terus-menerus atau kontinu ya. Oke, jadi perusahaan itu didirikan, organisasi didirikan, tentunya ada tujuan ya untuk secara terus-menerus atau kontinu tentang keberlanjutan organisasi itu. Nah, dalam hal ini sistem akan bermanfaat ya, akan bermanfaat dalam untuk mewujudkan tujuan terus-menerus. Pembahasan materi kuliah ini tentunya meliputi arti pentingnya apa sistem pengendalian manajemen teman-teman ya. Ya, pentingnya pengendalian manajemen. Yang kedua, mengenai apa strategi organisasi ya, di dalam perusahaan itu ada organisasi ya. Itu tentunya memiliki strategi ya untuk tetap berdiri, berkembang dan terus-menerus mengembangkan usahanya. Nah, begitu juga adanya organisasi, tentunya adanya perilaku organisasi ya. Ini nanti kita akan bahas juga. Ya. Termasuk di dalamnya adalah proses pengendaliannya bagaimana. Kalau tadi ada organisasi, ada perilaku di situ, maka harus dikendalikan ya. Itu akan kita bahas nantinya. Dan unsur-unsur sistem pengendalian manajemen ya. Unsurnya apa saja ya, misalnya struktur dan proses pengendaliannya seperti apa. Nah, misalnya struktur pengendalian manajemen itu bisa misalnya pusat-pusat pertanggungjawaban ya. Pusat-pusat pertanggungjawaban di dalam organisasi itu. Dan proses pengendalian yang terdiri dari strategi, programnya apa, anggarannya bagaimana, serta analisa kinerjanya itu ya. Itu yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan. Tentunya harapannya teman-teman semuanya ya, ketika kita belajar sistem pengendalian manajemen mempunyai harapan kompetensinya. Apa sih yang akan didapatkan? Ya, oke ya. Tentunya apa? Setiap aspek materi tadi diberikan kepada mahasiswa sehingga apa? Dapat paham atau memahami. Kalau sudah paham, mampu menjelaskan. Ya. Kalau sudah mampu menjelaskan, tentunya mampu menyelesaikan pekerjaan pengendalian manajemen ya. Sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang secara terus-menerus. Itu kompetensi yang kita harapkan. Jadi, teman-teman mahasiswa setelah belajar SPM ini tentunya akan paham ya, kemudian mampu menjelaskan dan mampu menyelesaikan pekerjaan pengendalian manajemen ya. Nah, kemudian bobot penilaian. Tentunya di dalam hal ini bobot penilaian ya, satu semester ini akan kita lihat ya. Hasil UTS-nya teman-teman ya, kita kasih bobot 25%. Kemudian hasil UAS-nya 25%. Berikutnya etika ya, etika dari teman-teman semua akan dinilai 20%, tugas dan kuis ya masing-masing 15%. Itu yang terkait dengan penilaian. Lantas bagaimana sistem perkuliahannya ya? Jadi perkuliahan di era pandemi ini SDI Surakarta menampilkan ya beberapa hal yang untuk memberi layanan yang terbaik kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Oke ya. Ya satunya tentunya kita akan mahasiswa bisa melihat LMS-nya ya, kapanpun ya, dimanapun silakan untuk melihat materi-materi itu yang melalui podcast ya, khususnya di SPM ini saya ya. Kemudian dalam proses pembelajaran ya bisa saja dilakukan diskusi ya. Jadi teman-teman nanti ada grup dengan saya, ada pengajar saya, tentunya dengan bisa
WA ya, WA grup nanti akan kita lakukan diskusi. Kemudian jadwal yang adanya sistem perkuliahan dengan terjadwal. Mahasiswa mengikuti pertemuan tatap muka yang terjadwal. Ini melalui Zoom ya. Jadi untuk SPM nanti perkuliahannya melalui Zoom. Mudah-mudahan ini segera kondisi-kondisinya yang membaik. Kalau belum membaik tetap kuliah jalan melalui Zoom. Itu beberapa yang kami sampaikan ya di dalam kontrak ini. Jadi teman-teman bisa melakukan sesuatu yang terkait dengan pembelajaran 1 semester ke depan ya, materi-materinya yang kita sampaikan tadi ya, ada beberapa hal. Tentunya itu yang menjadi. Berikutnya ya, langsung saja ini sebagai pembuka materi perkuliahan dengan kontrak ya. Yang berikutnya adalah kita langsung saja kita akan membahas yang tentang sistem pengendalian manajemen teman-teman ya. Sistem pengendalian manajemen. Tentunya ada beberapa hal yang akan kita pelajari ya, yaitu tentang apa? Konsep sistem pengendalian manajemen itu apa? Kemudian elemennya pengendalian manajemen, batasannya seperti apa, hubungannya pengendalian dengan aktivitas lainnya seperti apa, kerangka kerja implementasi strateginya seperti apa, metodologi pengendalian manajemennya seperti apa, dan pengendalian tugas. Ini dalam materi yang terkait dengan sistem pengendalian manajemen. Oke, kita lanjut. Konsep sistem pengendalian manajemen, jadi ya, sistem pengendalian manajemen itu adalah apa? Sistem merupakan salah satu bagian dari sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Jadi bagian dari SPPM. Ya. Kalau kita masih ingat, di manajemen itu ada apa? Ada perencanaan, ada organisasi, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi ya. Maka di sistem pengendalian merupakan bagian dari perencanaan dan pengendalian itu sendiri. Kemudian SPPM itu sistem yang digunakan untuk manajer ya. Apa? Untuk merencanakan kegiatan organisasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut. SPPM terdiri dari 3 elemen ya. Yang penting adalah perumusan strateginya bagaimana ya. Jadi kalau manajer harus merumuskan strateginya bagaimana. Kemudian pengendaliannya bagaimana ya. Dan yang berikutnya adalah evaluasinya. Nah, kalau kita lihat ini elemen-elemen yang ada di dalam proses pengendalian itu ya. Perumusan strategi, pengendalian dan pengendalian manajemen dan pengendalian operasional. Ya, secara administrasi dan secara kegiatan. Elemennya apa saja sih? Ya, mestinya harus ada 4 unsur sebenarnya ya. Ada 4 unsur, yaitu apa? Yang disebut dengan pelacak. Ya, kadang mengatakan orang pelacak, yaitu sensor ya, untuk melihat. Kemudian penilai atau asesornya. Jadi ada pelacaknya, ada penilainya. Kemudian efektor ya. Ada vektornya, bagaimana itu efektif atau tidak. Kemudian jaringan komunikasi. Ini elemen-elemen yang perlu ada di dalam sistem pengendalian manajemen. Itu beberapa yang, sifat keluarannya apa? Ya tujuan strategi tadi. Tujuannya apa sih perusahaan? Tentunya memperoleh laba ya secara kontinu terus menerus ya. Nah, ini akan kita lihat beberapa. Jadi sifat keluarannya bisa tujuan, kemudian implementasi strateginya seperti apa, efisien atau efektif dan tidak di dalam melaksanakan kegiatan itu manajernya ya. Oke. Lantas apa? Batasan mengenai pengendalian manajemen. Jadi ada batasan-batasan. Ya, pengendalian manajemen itu terletak pada formulasi ya. Jadi batasan formulasi. Antara apa? Strategi dan tugas ya. Jelas ada formulasi, strategi dan tugas. Kemudian hubungannya ya, hubungan pengendalian manajemen dengan aktivitasnya. Ya, memiliki hubungan dengan fungsi manajemen. Jadi SPM ya merupakan bagian dari proses manajemen ya yang berhubungan dengan apa? Fungsi perencanaan dan pengendalian. Jadi SPM itu memiliki hubungan dengan fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan dan pengendalian, teman-teman ya. Kemudian hubungannya dengan apa? Dengan akuntansi manajemen. Jadi SPM itu memiliki hubungan dengan akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen ya mengukur kinerja proses kinerja proses pertanggungjawaban atau pusat pertanggungjawaban
dengan informasi akuntansi pertanggungjawabannya. Jadi setiap aktivitas pusat pertanggungjawaban ada informasi ya, akuntansi manajemen. Nah, itu akan diukur, dilihat dari situ. Jadi sistem pengendalian manajemen memiliki hubungan dengan akuntansi manajemen. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudahkah mengambil mata kuliah akuntansi manajemen? Nah, tentunya harus diingat untuk bagaimana akuntansi manajemen difungsikan di dalam pengendalian manajemen. Kemudian hubungan dengan struktur pengendalian internal ya. Jadi SPM itu juga memiliki fungsi ya atau hubungan dengan struktur pengendalian internal ya. Nah, hubungannya apa? Ya, sangat kuat sekali dalam apa? Pengendalian administrasi internal. Jadi SPM itu memiliki hubungan dengan pengendalian administrasi internal ya, dokumen-dokumen ya. Nah, juga memiliki hubungan dengan pengauditan internal atau audit internal. Nah, inilah fungsi pengauditan internal jelas ya, telah melakukan atau merupakan bagian dari pengukuran setiap pusat pertanggungjawaban ya, yaitu di pusat-pusat pertanggungjawaban untuk diukur kinerjanya. Oke. Nah, ini berapa kerangka kerja implementasi strategi ya, kerangka kerja implementasi strategi dalam melakukan pengendalian manajemen. Ada strategi yang pada akhirnya apa? Akan kinerja. Perlu dipahami teman-teman semua ya, bahwa di dalam mekanisme ini ada pengendalian manajemen, ada struktur organisasi yang saya sebut tadi. Kemudian ada manajemen SDM-nya, kemudian ada budaya. Nah, ini keempat pilar inilah ya sebenarnya akan saling berinteraksi di dalam organisasi. Maka tidak mudah untuk melakukan sesuatu di dalam terobosan-terobosan atau implementasi pengendalian manajemen. Karena apa? Struktur organisasi akan berbeda-beda satu dengan yang lain, perusahaan satu dengan yang lain. Ya, akan ada yang menggunakan fungsi, ada yang menggunakan fungsi dan staf, ada yang kombinasi. Kemudian sumber dayanya juga akan berbeda-beda juga, termasuk ini budaya kerja. Sehingga apa? Kalau ini strategi ini bagus, maka bisa mengkombinasikan ya di dalam pengendaliannya ini akan menghasilkan kinerja yang maksimal di dalam perusahaan. Ukuran maksimalnya tentunya ya teman-teman adalah apa? Profit atau keuntungan perusahaan ya, yang bisa dipertahankan ya. Nah, kita lihat metodologi pengendaliannya seperti apa ya. Tadi ada kerangkanya, ada metodenya ya. Pengendalian manajemen merupakan proses dengan ya manajer mempengaruhi untuk anggotanya. Jadi kalau tadi implementasi kerangka kerjanya, tentunya yang diharapkan adalah apa? Manajer-manajer itu teman-teman, manajer-manajer itu punya pengaruh terhadap siapa? Ya orang-orang itu yang berada dalam organisasi itu, ya harus punya pengaruh di situ. Yang berikutnya ya aspek proses pengendalian itu ada kegiatannya, bagaimana keselaras enggak dengan tujuannya, ya perangkat penerapannya bagaimana, tekanan finansialnya bagaimana, non finansialnya bagaimana. Di dalam mengendalikan ini harus diperhitungkan tadi aspek finansial dan non finansial, termasuk di dalam bantuan pengembangan strategi baru ya. Kemudian tugas pengendalian tugas ya, itu ada pengendalian tugas adalah proses ya yang memastikan bahwa setiap tugas ya itu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Bagaimana nih pemantauannya ya, pengendaliannya, dan apakah kalau sudah selesai atau di awal atau tugas itu dilaksanakan diikuti pengendalian. Tentunya yang paling baik adalah setiap tugas itu diikuti pengendalian sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisien ya. Berorientasi pada transaksi, jadi tadi setiap kegiatan ya. Kemudian pengendalian tugas juga bersifat ilmiah, dapat diukur ya, dapat diukur. Ya, semuanya dapat diukur. Itu beberapa yang terkait dengan kontrak dan pengendalian internal. Saya kira untuk pertemuan hari ini ya kita cukupkan dalam proses awal perkuliahan, yaitu kita bahas bagaimana kontrak kuliah, kemudian bagaimana kita memasuk pada tema pengendalian manajemen. Saya kira itu. Akhirnya salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.